Sukiyoto Salameta. Ya, acara hari ini seperti biasa setiap Rabu malam kita menyelenggarakan tanya jawab yang diorganize oleh KSN Kamatana Samutapaka Nikaya Komunitas Praktisi Meditasi. Ya, di kesempatan yang beruntung ini ya kita bertemu lagi untuk kita bicara Dhamma. Kenapa Bante bilang beruntung? Karena keberuntungan di dalam Dhamma itu menurut Buddha dalam Pubana Sutta adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan. Baik melalui pikiran, ucapan, ataupun perbuatan jasmani, itu adalah keberuntungan. Ya, malam hari ini kita akan membuat keberuntungan dengan membahas Dhamma dan berdiskusi Dhamma. Ya, itu adalah keberuntungan yang akan kita buat sampai 1-2 jam ke depan lah, kurang lebih. Ya, jadi malam ini adalah malam yang beruntung bagi kita semua, bisa dikatakan. Ya, keberuntungan bukan Anda dapat hoki, tapi keberuntungan bagaimana kita bisa membuat kamu baik. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Malam ini Bante akan memulai dengan syair Dhammapada, syair nomor 197, 198, dan 199 dari Sukawagah chapter 15. Syairnya seperti syairnya demikian. Susukang wata jiwama werinesu awerino werinesu manusesu wiharama awerino. Susukang wata jiwama aturesu anatura aturesu manusesu wiharama anatura. Susukang wata jiwama usukesu anusuka usukesu manusesu wiharama anusuka. Syair dari Dhammapada ini latar belakangnya adalah Sungai Rohini, tentang Sungai Rohini. Ya, jadi Bante bacakan artinya. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci. Di antara orang-orang yang membenci, di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa penyakit. Artinya ini penyakit mental, artinya kilesa, kekotoran batin. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa kilesa atau tanpa kekotoran batin di antara orang-orang yang berpenyakit atau yang memiliki kekotoran batin, di antara orang-orang yang berpenyakit, yang penyakit batin, kita hidup tanpa penyakit batin. Jadi, Bante ulang yang syair yang ketiga. Sungguh bahagia jika kita hidup tanpa keserakahan di antara orang-orang yang serakah. Di antara orang-orang yang serakah, kita hidup tanpa keserakahan. Nah, ini 3 syair ini diucapkan Buddha yang berhubungan dengan Sungai Rohini Sungai Rohini ini sungai yang ada di Kapilawatu ya, dan di antara suku Sakya dan suku Kolya. Suku Sakya dan suku Kolya. Nah, pada saat itu petani di kedua daerah itu, kota Sakya dan Kolya, itu menginginkan air dari aliran Sungai Rohini. Ya, karena tahun itu curah hujannya nggak cukup.
Jadi mereka mau ambil aliran sungainya, air dari aliran sungai itu untuk mengairi sawah mereka. Ya mereka punya ide gitu. Jadi yang Sakya menginginkan, nah, aliran sungai Rohini ini lebih banyak ke mereka. Yang suku Kolia juga sama. Mereka juga mau aliran sungainya hanya mereka yang dapatkan. Ya, karena kalau dibagi dua, persawahan mereka tidak akan maksimal, artinya bisa gagal panen. Ya, irigasinya nggak maksimal, kira-kira. Ya, dan jika mereka dapat melipat gandakan aliran ke ladang mereka, barulah cukup untuk mengairi padi sampai menguning. Jadi rebutan sungai, rebutan aliran air dari sungai. Dan akhirnya kedua sisi ini sama-sama menolak, ya menolak ide-ide ini gitu. Kalau Anda dapat, nanti kita bagaimana? Nah, nanti hasil panennya nggak maksimal, nanti semuanya bisa repot, kira-kira gitu. Ya, sehingga kalau mereka tidak mendapatkan air, dipastikan hasil panen mereka akan gagal dan mereka akan terpaksa membeli beras orang lain. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak siap membawa uang dan barang-barang berharga ke seberang sungai untuk ditukar dengan makanan. Nah, suku Sakya pelit juga gitu, ya. Dia nggak mau barter, dia nggak mau jual beli gitu, mau dibilang. Dia nggak rela harta mereka tuh dikasih ke suku Kolia misalnya, atau melakukan perdagangan lah setidaknya. Nggak mau gitu. Nah, akhirnya mereka saling berwacana dan akhirnya ya tumbuh ke keinginan jahat. Akhirnya saling berantem dari istilahnya dari kata-kataan gitu loh. Pokoknya saling berkata kasar. Mereka saling memaki dan menantang satu dengan yang lain. Ini dimulai dari petani. Ya, petani saling ribut, dan pertentangan ini makin besar dan akhirnya sampai terdengar oleh menteri negara masing-masing, pejabat-pejabat di sana. Dan mereka melaporkan kejadiannya kepada masing-masing pemimpinnya dan sehingga akhirnya saat itu dua kerajaan ini siap perang karena masalah air gitu. Ya, siap perang sudah. Pokoknya adu gengsi, ya, bisa dibilang karena sudah saling melecehkan dikatakan, saling memaki, saling menantang. Mereka akhirnya uh, apa namanya gengsinya nggak mau kalah kira perang. Nah, Sang Buddha melihat uh, setiap hari berkeliling melalui apa namanya hmm, siapa yang bisa ditolong pada pagi itu dengan mata batinnya. Dan mereka melihat bahwa kerabat-kerabat Buddha dari suku Sakya dan uh, Kolia ini ya akan berperang, ya akan berperang sehingga bisa jadi bencana yang besar. Buddha memutuskan untuk mencegah supaya kejadian tidak bertambah buruk, keadaan tidak bertambah buruk, supaya uh, bisa dibilang dicegah supaya tidak ada pertumpahan darah, mau dikatakan. Nah, seorang diri Buddha akhirnya muncul di antara kedua sisi, di tengah-tengah di sungai ini. Ya, muncul di antara kedua sisi itu. Di antara suku Sakya dan juga suku Koliya. Di sungai Rohini, berada di tengah sungai. Nah, mereka melihat Buddha dengan penuh kesucian dan kedamaian duduk di atas mereka, melayang di udara, mereka meletakkan senjatanya ke samping dan menghormat kepada Sang Buddha.
Karena penuh respect dengan abinyanya, Buddha terbang di antara uh, di tengah-tengah sungai. Mereka respect melihat, wah ada Buddha, sehingga senjatanya udah yang siap perang mereka letakkan. Nah, kemudian Sang Buddha bertanya, berkata kepada mereka, dia dicari tahu masalahnya apa, akhirnya dijelaskan. Menterinya begini, 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 terus ujung-ujungnya dia sudah menantang kami, kita punya gengsi, kita nggak mau kalah gitu. Akhirnya kita siapkan perang, ditantang karena apa? Dicari-cari-cari, dia maki-maki kami, dia membuli kami, dia berkata kasar karena apa? Hanya masalah sungai, air apa aliran sungai Rohini dari petani yang saling ribut. Oh, seperti itu. Dicari tahu penyebabnya. Nah, makanya kadang penyelesaian masalah itu harus dicari kadang akarnya, jangan langsung ngejudge ini salah, ini siapa gitu kan, supaya clear gitu kan, supaya oh masalahnya di sini. Nah, kita harus bisa urai kadang permasalahannya. Kalau sudah besar ya sulit untuk dibendung. Tapi kalau kita diurai, oh ternyata permasalahannya di sini ini apa namanya begubetnya di sini, belibetnya di sini nih. Nah bisa diurai nggak? Nah ya kadang kita perlu clear supaya jelas. Bisa dikatakan. Lalu Buddha berkata kepada mereka, hanya demi keperluan sejumlah air yang sedikit nilainya, kalian seharusnya tidak mengorbankan hidupmu yang jauh sangat berharga dan tak ternilai. Kenapa kalian melakukan tindakan yang bodoh ini? Cuma gara-gara air. Anda mau mengorbankan nyawa Anda, bisa dibilang. Nilainya yang nggak seberapa dibanding nilai kehidupan Anda. Artinya mengorbankan para pejuang, mengorbankan para tentara, para kesatria hanya karena nilai yang kecil air, bisa dibilang. Kesatria kan luar biasa secara kalau di masa itu kan nilainya. Tapi hanya karena nilai yang kecil Anda mau mengorbankan nilai yang besar gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa kalian melakukan tindakan yang bodoh ini? Jika saya tidak menghentikan kalian hari ini, darah kalian akan mengalir seperti air di sungai sekarang. Kalian hidup dengan saling membenci, tetapi saya sudah tidak membenci. Kalian akan menderita karena kekotoran batin, tetapi saya sudah bebas darinya. Kalian berusaha memiliki kesenangan hawa nafsu, tetapi saya sudah tidak berusaha untuk itu. Ya, nah ini pesan dari Buddha ya kepada mereka yang syair Dhammapada itu. Ya banyak dari kita juga seperti itu mungkin. Nah, ini pesan moral yang mau diangkat, yang mau Bante angkat di sini adalah kadang kita mengorbankan nilai yang besar hanya untuk mendapatkan nilai yang kecil, untuk mempertahankan nilai yang kecil. Ya, itu sungguh sangat tidak bijaksana. Ya, mengorbankan misalnya keharmonisan untuk memenuhi ego, ya kan, mengorbankan kepentingan orang banyak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, nilai-nilai yang seperti itu yang kadang kita masa bodoh, yang penting saya happy, ya kan? Itu akhirnya mengorbankan nilai-nilai yang lain, yang lebih besar. Nah, ini yang juga kita harus eh, kaji lebih baik ya dari case dari Sungai Rohini ini yang Dhammapada ini. Kita harus menjaga nilai yang besar. Kita harus mempertahankan nilai yang besar. Ya, sesuatu yang berharga. Ya.
Kira-kira seperti itu. Nilai yang besar, nilai yang tinggi, ya, valuable things. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari case-nya ini juga berarti untuk kita bisa dipertahankan, untuk kita bisa diperjuangkan, kita harus punya nilai itu sendiri. Kita harus upgrade kalau memang kita belum punya nilai. Jangan seadanya, tapi mau maksudnya mau diprioritaskan atau bagaimana gitu. Mau dikatakan seperti itu. Itu juga nggak fair. Artinya harapannya terlalu tinggi. Ya untuk bisa dipertahankan, kita harus punya nilai. Nilai itu ya yang harus kita bentuk. Nilai itulah yang harus kita improve. Nilai itulah yang harus kita perkuat ya, sehingga ya kita pantas untuk dipertahankan. Apapun nih ya, kita pantas untuk diperjuangkan. Kita pantas untuk ya terus dijaga. Seperti Buddha menjelaskan, masa hanya karena air saja Anda mau mengorbankan para para kesatria, para perwira, kira-kira seperti itu. Ini enggak sesuatu yang nilainya tuh sebanding, nilainya tuh istilahnya rendah. Jadi mengorbankan nilai yang tinggi Kak, untuk nilai yang tidak berharga, yang priceless sesungguhnya. Ya, berarti sekali lagi kita harus membentuk nilai itu. Kalau kita memang mau dipertahankan, kalau kita memang mau dihargai, kalau kita memang mau dilihat, jangan berharap sesuatu yang memang bukan kapasitas kita ya, mau dibilang. Jangan seperti gagak bagaikan punduk merindukan bulan, kalau istilah ini puisinya, peribahasanya ya, mau dibilang seperti itu. Ya kan, punduk itu ya burung gagak yang merindukan bulan. Dia mau ngambil bulan, tapi dia hanya semoga bulan datang ya, semoga bisa dibilang semoga saya mau ambil bulan misalnya. Nah, kalau kita nggak punya nilai, kita harus realistis, boleh bilang. Kira-kira seperti itu. Nah, nilai-nilai apa yang kita bisa pertahankan sehingga kita pantas? Ya, secara umum adalah nilai secara dhamma. Nilai yang berhubungan dengan dhamma yang harus kita upgrade. Yang upgrade sehingga kita bisa melakukan itu semua. Sehingga bisa mendapatkan itu semua. Ya, mau dikatakan kalau misalnya kita mau diperhatikan, tapi kita nggak memperhatikan orang, bagaimana gitu kan? Ya kan? Anda mau disayang, tapi Anda nggak sayang sama orang, bagaimana nggak fair gitu kan? Anda mau dilayani, tapi Anda nggak mau melayani. Anda mau dicintai, tapi Anda nggak mencintai gitu, ya kan? Anda mau istilahnya eh, kepentingan Anda didahulukan, tapi Anda nggak mendahulukan kepentingan yang lain juga. Ini kan sesuatu yang nggak fair. Anda nggak punya nilai, tapi berharap lebih. Nah, itu bentuk egoisme, Mbak Wita. Ya. Nah, di sini kita bentuk nilai-nilai itu. Tadi Bante baca, tadi kita di sini di Cibodas baca Parita ya tentang Magga Saja. Bante juga terinspirasi akhirnya, oh ini bisa jadi bahan dhamma talk Bante nanti. Ya kan? Hmm. Nilai pikiran, pembentukan nilai dari pikiran. Apa yang terinspirasi tadi? Tentang sama sangkapo, pikiran benar. Ya.
Bagaimana sih yang dibilang pikiran benar itu? Nah, kita harus bentuk nih nilai itu. Sama sangkapo itu terdiri dari tiga. Nekama sangkapo, abhyapada sangkapo, dan awihimsa sangkapo. Apa itu? Ada yang ngerti? Baca doang ya, ngerti, artinya nggak ngerti. Oke, nekama sangkapo, pikiran yang pelepasan, pikiran yang pelepasan dengan pelepasan. Nah, pelepasan yang gimana sih Bante? Nekama sangkapo itu bukan artinya Anda punya barang dilepas-lepasin, gitu kan. Anda udah nggak mau peduli sama keluarga Anda, dilepasin gitu. Ya, nggak sesimpel itu. Ya mobil Anda dilepasin, udah pikir itu bukan mobil saya. Depositonya dilepasin, ya. Nekama sangkapo itu pelepasan dari kekotoran batin. Ketika Anda baik sama orang, jangan berharap orang baik sama Anda. Baik saja. Mau orang baik nanti atau enggak sama Anda, biarin saja, lepasin saja. Jangan mengharap mendapatkan sesuatu dari apa yang Anda lakukan. Itu bentuk pelepasan. Mungkin banyak orang, saya udah perhatian sama dia, tapi kok dia begitu cuek amat sama saya. Dia nggak perhatiin saya. Pikirannya masih mengharap. Mengharap untuk diperhatikan. Ini bentuk apa? Bentuk ketulusan. Ya enggak? Ini bentuk ketulusan kita melakukan sesuatu tanpa mengharap pamrih. Ya, mau dihargai atau tidak, mau dibalik diperhatikan atau tidak, mau dianggap atau tidak, ya saya nggak mempermasalahkan itu. Saya lepas. Saya tahu itu kebaikan, saya lakukan. Nah, bukan take and give, mau dibilang. Saya udah baik banget, tapi kok saya diperlakukan seperti itu gitu. Nah, itu tidak melepas. Ada sesuatu yang diinginkan di mindsetnya. Saya baik, Anda harus baik dong. Kalau saya udah berbuat baik, berarti saya harus mendapatkan yang baik nih. Nah, ini gain, pelepasan. Atau saya udah retret nih lama-lama, saya harus dapat sesuatu nih. Udah mengorbankan banyak 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 hal, makanya udah mengorbankan banyak hal, waktu, tenaga, uang, materi. Saya harus dapat sesuatu nih. Ini nggak pelepasan itu namanya, ya kan? Ini ngarep, mengharap sesuatu sudah. Pokoknya saya harus fight saya supaya bisa dapat sesuatu. Nah, perjuangan itu diperlukan, usaha terus dilakukan, tapi tidak mengharap. Ya, makanya selalu Bante katakan kita harus emphasize-nya di proses. Kita berproses saja, lakukan yang terbaik, lakukan lagi dan lagi dengan pengulangan. Ya, mungkin Anda akan jangan bosan-bosan kalau Bante bilang repetition is necessary. Repetition is necessary. Pengulangan itu diperlukan lagi-lagi, bukan ngarep yang diperlukan gitu ya. Kalau ngarep, ya itu bukan pelepasan namanya. Karena Anda mengharapkan sesuatu dari apa yang dilakukan. Nah, itu bentuk pelepasan. Jadi ya itu, terjemahan pelepasan itu tidak pamrih, tidak mengharapkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Bermula dari pikiran. Tapi tujuan kita tetapkan ya.
Ini nekama sangkapo. Anda baik, orang nggak baik, ya sudah, gitu kan. Saya akan tetap baik, saya akan menjaga saya pelepasan saya, ketulusan saya dalam berbuat baik. Ya, kira-kira seperti itu. Ini salah satu bentuk pelepasan, pikiran yang melepas. Saya udah capek-capek, kok saya nggak disapa gitu, misalnya. Saya udah ramah-ramah, kok dia nggak senyum gitu. Saya udah telepon, kok dia nggak telepon balik gitu. Ya kan? Nah itu kan harapan-harapan yang menginginkan take and give, kebaikan yang saya bersyarat. Ini yang harus kita bangun pelepasannya. Kalau memang misalnya Anda rasa perlu perhatian, perhatikan saja terus. Dan Anda baik-baik saja. Nah, terus saja lakukan ini sampai menjadi apa namanya? Strong habit, kebiasaan yang kuat. Begitu juga pikiran niat baik, nah, abyapada. Kita harus punya niat baik. Kita bangun kualitas jadi baik, apapun itu. Artinya mau dibilang ya bagian dari selalu positive thinking untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang baik. Kalaupun orang yang salah, ya udah dia salah, mungkin dia lagi nggak paham atau dia lagi kilesannya lagi naik. Nah, pokoknya pokoknya seperti itu diimbangin ya gitu. Ya sudahlah, saya sabar aja. Pokoknya ya sudah, ini latihan kesabaran saya atau bagaimana. Kita menjaga niat baik gitu. Ya itu dari pikiran. Ya sudah, kalau memang saya harus mengalah ya sudah, ya kan. Ya mengalah bukan berarti kalah, ya enggak. Nah, itu ya sudah. Itu juga yang akan membentuk. Niat baik kita selalu ada. Ya, bukan berarti kita kalah. Mau dibilang seperti itu. Lalu tidak menyakiti, pikiran tidak menyakiti. Nah, artinya di sini awihimsa, ya, awihimsa yang tidak menyakiti. Artinya pikiran yang penuh dengan metta. Ya, sekali lagi, metta itu untuk tujuannya untuk mensejahterakan pihak lain, makhluk lain itu metta. Jadi bagaimanapun pikiran kita berusaha untuk ya semoga dia bahagia deh. Kalau memang itu mau bikin dia bahagia. Kalau memang seperti itu. Nah itu bentuk dari metta. Ya dilandasi oleh itu. Nah itu dari nilai dari pikiran kita bangun, ya kan? Nilai di situ ya akhirnya nanti eh, akan bisa mengarah kepada ya perucapan dan juga perbuatan kita sendiri. Nah, ini nilai-nilai yang bisa kita tingkatkan sehingga ya kehidupan kita bisa berharga. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kita mau dipertahankan, kalau nggak ada nilainya, bagaimana mau dijaga? Ya, Anda akan dijaga oleh orang-orang yang punya nilai yang sama. Ya kan Buddha katakan ya yang sefrekuensi akan bertemu gitu kan. Nah, contohnya aja sini para para yogi di sini. Karena Anda mau meditasi dan jaga sila, panitia jagain Anda. Anda layak untuk dipertahankan setidaknya gitu kan. Nah itu karena ada nilainya gitu, ada value-nya gitu. Ya kan semuanya dikasih fasilitas misalnya. Ya, ya kan. Nyampe Jakarta dijemput, semuanya diurus gitu kan. Nah, karena ada apa? Value-nya, ada nilai yang bisa dipertahankan, yang bisa diperjuangkan. Kira-kira seperti itu. Semuanya diberikan. Ya, oke. Lalu berikutnya apalagi nilai yang bisa nih? Sapuri Sapugala.
Dalam bahasa Pali itu di dalam sutta banyak di Buddha menjelaskan tentang Sapurisa Pugala. Apa itu Sapurisa Pugala? Orang yang punya integritas. Orang yang punya integritas. Orang baik yang punya integritas. Integrated person yang punya integritas ya. Anda mungkin bisa ngerti lah integritas itu apa ya. Integritas itu yang punya komitmen, orang yang konsisten. Ya, orang yang konsisten dengan komitmennya itulah orang yang disiplin. Hmm, ya enggak? Disiplin sama dirinya sendiri. Itu orang yang konsisten dengan komitmen. Dia berdisiplin. Itulah bentuk integritas. Kita harus bentuk nilai itu. Kalau enggak, kita jangan berharap banyak. Orang akan respect kita, orang akan lihat kita, orang orang akan hargai kita. Karena nggak ada sesuatu. Kalau kita punya nilai, kita nggak perlu meminta pun, orang akan melihat ada value di sini, ya kan? Ada nilai yang bisa memang dijaga, akhirnya pantas untuk diberikan apresiasi. Tapi kita melakukan itu bukan untuk mengharap dihargai, tidak. Kita bentuk, kita bentuk. Lalu apalagi nilainya? Yang kita perlu kita coba bangun adalah trust, kepercayaan. Kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, ya kan? Dipercaya dalam banyak hal. Dipercaya menjaga satu informasi, ya kan, rahasia. Dipercaya untuk melakukan banyak hal, ya kan? Dipercaya untuk bisa memanage sesuatu, dipercaya untuk mengatur sesuatu, dipercaya untuk menjaga atau maintain sesuatu. Ini kan banyak hal. Trust itu yang juga harus kita bangun. Kepercayaan itu. Kita harus mengarah ke sana supaya kita bisa punya nilai, nilai trust. Banyak orang begitu dia nggak percaya, selesai Anda, ya kan? Oh, ternyata nggak sesuai yang diharapkan. Selesai. Itu trustnya sudah nggak dapat, trustnya hancur, ya kan? Ya apalagi dalam bisnis ya. Wah ini jelas sekali. Begitu trustnya hilang, nggak sesuai dengan ekspektasi atau bagaimana, ya mau dibilang kalau dalam sisi bisnis Anda akan ditinggalkan langsung karena standarnya berbeda. Nah ini nilai-nilai. Oke kita harus bisa melakukan itu. Lalu nilai yang lainnya ya yang bisa kita bentuk adalah kebijaksanaan. Ini poin dari Buddha tentang kebijaksanaan. Buddha mengatakan tidak penting ya bertambahnya harta, bertambahnya kekayaan, bertambahnya ketenaran, bertambahnya anggota keluarga tidak penting, Buddha katakan. Tapi yang terpenting adalah bertambahnya kebijaksanaan. Tidak penting juga Anda kehilangan harta, kehilangan kekuasaan, kehilangan selainnya ketenaran, kehilangan anggota keluarga Anda, nggak penting. Tidak rugi, tapi merupakan kerugian yang besar kalau Anda kehilangan kebijaksanaan. Ya, jadi nilai kebijaksanaan inilah yang harus kita juga bentuk berikutnya. Dari yang tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu nilai kebijaksanaan. Dari yang tidak mengerti jadi mengerti. Itu bentuk kebijaksanaan.
tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas, tahu yang mana sesuai, mana yang tidak sesuai. Sekali lagi Bante ulang-ulang ini. Tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Itulah bentuk kebijaksanaan. Kita harus mengerti ini. Kita bentuk, oh, saya nggak boleh seperti ini tidak pantas. Oke, Anda lakukan. Oh, saya harus lakukan ini pantas. Anda lakukan. Nah, itu bentuk nilai-nilai kebijaksanaan yang bisa kita bangun, kita perkuat. Ya enggak? Nah, itu. Ya, lanjut lagi. Apalagi ya, sadar. Ini juga eh, bagian yang terpenting juga dalam praktek Dhamma, sadar, keyakinan. Ya, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, terhadap juga masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, tiga kelahiran. Lalu keyakinan terhadap sila samadhipanya atau eh, tiga latihan. Lalu keyakinan terhadap patijja samuppada atau hukum karma, bekerjanya hukum karma, sebab-sebab yang saling bergantung. Ini ada bentuk keyakinan yang harus kita bangun nilai-nilai itu. Dan yang lebih jelas lagi, ketika ada sada, maka tidak ada kekotoran batin di dalam arus kesadaran seseorang, di dalam batin seseorang. Ya. Jadi ketika ada sada, tidak memungkinkan munculnya kilesa dalam pikiran seseorang. Nah, ketika kita berbuat baik dengan sada, berarti perbuatan baik kita tanpa kekotoran batin, tanpa kilesa, loba, dosa, moha, dan sebagainya. Itulah bentuk ketulusan sekali lagi. Bentuk ketulusan kita dalam berbuat baik dengan sada. Ya Bante dulu mikir-mikir gimana sih sada yang bisa apa namanya bisa diterjemahkan dalam perbuatan baik kita, sada yang seperti apa sih gitu. Apakah seperti tetangga gitu? Yakin seyakin-yakinnya Anda akan masuk surga gitu. Apa seperti itu gitu. Keyakinan, pengukuran level keyakinan itu bagaimana gitu. Setelah Bante dapat, oh seperti ini bentuk keyakinan. Ternyata cara kerja sada di arus kesadaran kita adalah dia membersihkan kekotoran batin. Dia tidak, karena ada sada, maka tidak memunculkan kekotoran batin itu sendiri dalam pikiran seseorang. Ya, Bante menerjemahkan sebagai bentuk ketulusan kita. Orang tuh ya kebajikan yang tulus, ya, ya sudah, dia akan melakukannya dengan baik, tanpa pamrih, tanpa mengharap apapun. Nah, ya enggak, itulah kebaikan. Ini juga sering Bante angkat, Bante ulang lagi supaya memperjelas ya. Informasi ini Bante berikan ke Anda. Ini juga buat pengingat Bante juga. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah uh, nilai. Ya, ketulusan itu sekali lagi nyambung ke yang tadi. Nekama sangkapo. Ya, pikiran yang dengan pelepasan. Pelepasan yang tidak mengharap apapun. Anda yakin terhadap hukum karma, ya kan? Tidak mengharap. Ya sudah, lakukan saja. Saya mau ada karma, saya yakin karma akan ada akibatnya, tapi saya nggak mengharap ini akan bisa berbuah langsung gitu. Suatu saat pasti berbuah, saya yakin. Dan kondisi baik akan juga mengkondisikan yang baik. Saya yakin itu, ya sudah. Nah, kira-kira seperti itu. Bentuk pelepasan yang lain-lain. Ya. Nah, mungkin apakah
ungkitan-ungkitan itu bentuk tidak melepas atau bagaimana? Ini kadang kita dalam masyarakat selalu aja diungkit-ungkit sesuatu ini itu sebagai refleksi atau jadi mengingat masa lalu yang kurang baik gitu ya. Ungkitan-ungkitan itu apakah termasuk tidak melepas? Ini sih gitu. Ya, apakah itu bentuk ke bukan pelepasan? Nah, kita bisa mengartikan sendiri lah ya. Tapi balik lagi nekama sangkapo itu perlu pelepasan terhadap kekotoran batin di pikiran kita. Kemelekatan, ya pelepasan terhadap kemelekatan, mengharapkan sesuatu, atau apapun lah. Ya artinya bentuk pikiran yang, bentuk ya, kalau bahasa umumnya pikiran yang penuh ikhlas gitu ya, tulus, rela, ya oke lah pakai bahasa mereka lah, ridho. Palingnya apa nggak tahu juga nih sejarah ininya, ya kan. Nah, yang lebih ininya gitu ya, kita bisa ke sana. Nah, itu bentuk pelepasan nekama. Kira-kira kalau memang itu baik, lakukan. Kalau memang itu pun memang belum waktunya dilakukan, ya sudah, lepas saja, jangan digenggam. Jangan jadi pikiran kita penuh dengan himsa, wihimsa, ahimsa, ya kan? Yang pikiran yang tadi kan, yang perlu dibentuk adalah awihimsa, yang tidak menyakiti, ya kan? Tidak menyakiti diri sendiri dan juga menyakiti orang lain. Karena kita misalnya maunya itu aja kekeh gitu kan. Sehingga itu merubah suasana jadi nggak enak gitu kan. Harusnya ya sudah, lepas saja. Kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ya sudah, let go. Jangan itu lagi, ke sana lagi gitu kan. Bisa dibilang. Ya, supaya tidak ada gejolak. Nah, jadi yang pikiran yang tidak menyakiti. Artinya kalau kita ingat lagi, kalau kita ungkit lagi nih, gejolak lagi gitu kan. Kita nggak mau lepasin, diungkit lagi, di ini lagi, timbul lagi gejolak, timbul lagi masalah baru dari gejolak-gejolak. Nah itulah pikiran yang akhirnya menyakiti. Ya, wihimsa, awihimsa itu tidak menyakiti atau dengan metta. Ya, kalau mau dibilang memang masalah kebanyakan timbul dari masa lalu ya. Iya enggak? Setuju enggak Anda? Ya, yang di rumah setuju enggak? Masalah itu kebanyakan dari masa lalu kan? Diingat-ingat terus kesalahannya. Dulu sih begini, dulu sih begitu. Dongkol lagi muncul lagi. Akhirnya pikiran yang menyakiti itu muncul lagi. Itulah bukan nekama, bukan sama sangkapo, bukan pikiran yang benar. Ya, ini yang kita perlu pelajari dengan baik. Ya, makanya ya pelepasan dengan banyak, ya bentuk pelepasan itu banyak akhirnya, pada akhirnya ya. Banyak caranya harus kita bangun. Makanya salah satu cara itu adalah berbuat baiklah dengan landasannya meta. Nah, itu salah satu cara kita untuk membangun, ya kan, nilai yang memang mengarah kepada nilai-nilai yang baik. Semuanya akan bisa bilang nanti akan tergantikan, terconvert masih bilang. Tapi perlu proses kan. Oke. Lalu yang lainnya adalah nilai-nilai yang lainnya yang bisa juga kita bangun adalah cita, yang Adipati Pacayo ini juga sering Bante ungkap, sering Bante angkat. Cita, canda, cita, wirya, wimamsa. Nilai-nilai ini yang harus juga kita bangun.
Cita, pikiran yang baik, ya, sama sang kapo bisa saja mengarah ke sana. Artinya pikiran kita diarahkan ke hal-hal yang baik, bukan mengarah ke hal-hal yang negatif. Ya, kalau yang negatif itu auban, keras kepala, mau dibilangin gimana, nggak mau tahu. Itu pikiran juga, tapi keras gitu, nggak mau tahu gitu, ya kan? Tapi pikiran yang baik gitu. Nah, yang dibangun ada pikiran yang baik, keras terhadap yang baik, itu mantap, ya kan? Tekadnya kuat. Nah, itu, ya, itu yang dibangun. Jadi diganti muatannya ya, ya, jangan keras karena kekeh, ya mau begini aja enggak, tapi yang baik dibangun. Itu cita, canda, willingness to do, kemauan untuk melakukan yang baik-baik, hal-hal yang baik, dibangun lagi, niat yang baik, ya. Mau dibilang canda ini ya berhubungan dengan cetana, tapi sebenarnya dua hal yang berbeda. Canda dan cetana ini berbeda, ya. Cetasika yang berbeda, canda cetana. Tapi ini berhubungan, saling support. Ketika ada keinginan untuk melakukan, maka nanti akan menghasilkan cetana. Nah, seperti itu prosesnya. Sehingga dengan cetana ada aditana berikutnya. Tekad. Saya akan melakukannya dengan niat dan itu dengan dorongan canda. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu wiriya, effort. Kita lakukan lagi terus. Ya, sesuatu hal yang baik. Wiriya di sini ya, sekali lagi, wiriya itu fungsinya adalah misalnya mencegah atau mengikis kondisi-kondisi buruk yang ada dalam diri kita, ya. Lalu mencegah kondisi-kondisi buruk yang belum ada diri kita untuk muncul. Itu fungsi wirya, ya. Itu. Kalau misalnya kita paham nih, kita orangnya gimana nih? Kita cari cara gimana supaya ngeredam kualitas buruk ini. Jangan dibiarkan, jangan terus dikembangbiakan. Ya, jangan dipikir saya orangnya udah begini gitu. Ya mau bagaimana lagi gitu. Nah, nggak ada usahanya secara ininya ya. Tapi bagaimana ketika tahu kita ada kelemahan kita, gimana nih saya perbaikin kelemahan ini? Ya, lakukan hal yang memang bisa meningkatkan performa kita gitu. Ya, meningkatkan kualitas kita sedikit ya. Mungkin awalnya bergejolak, tapi lama-lama itu kan jadi habit. Lagi. Hal-hal yang buruk yang belum ada, jangan dimunculkan. Jangan, istilahnya, ini bisa jadi ada potensi masalah, tapi Anda membiarkan, biar deh, gitu. Kan belum kejadian. Karena kan seperti itu. Biarin aja, kan belum kejadian. Nanti lihat aja lah bagaimana. Nah, ini kan jadi masalah sebenarnya. Ketika memang kita perhitungkan mengarahnya ke sana, ya cuekin aja gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi hal-hal buruk yang belum muncul, jangan dimunculkan. Kalau memang berpotensi ke arah ke buruk, jangan lakukan. Nah, itu bentuk antisipasi, bukan khawatir ya. Beda. Khawatir dengan sesuatu yang mengantisipasi kemungkinan atau kita bisa bilang meminimalkan resiko. Meminimalkan masalah dengan perhitungan yang matang. Gitu. Itu hal buruk yang belum muncul, jangan dimunculkan. Kira-kira. Oke, lalu hal-hal baik yang belum ada dimunculkan. Terus ya, apa nih kira-kira yang berlawanan dengan kelemahan kita?
Ya munculin, dibiasain. Oke, ya coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Nah, yang baik yang sudah ada dipertahankan. Kalau bisa ditingkatkan sampai maksimal. Ya, itulah cara kita meningkatkan value, cara kita meningkatkan nilai kehidupan kita ya, sehingga kita bisa dipertahankan. Kita layak untuk di apa namanya? Dipertahankan, kita layak untuk dihargai, kita layak untuk dihormati, kita layak untuk dianggap. Nah, dari nilai-nilai itu ya, Buddha memberikan caranya, Buddha memberikan menjelaskan caranya, menjelaskan tujuannya. Makanya di dalam salah satu sutta, Buddha mengatakan ketika di dalam suatu tempat Anda melihat orang yang unggul dalam kedermawanan, Anda harus berdiskusi dengan dia. Anda harus bertanya, berdiskusi, lalu Anda kalau bisa meniru dia, dan Anda mencontoh tentang kedermawanannya. Nah, itulah bentuk orang bijaksana, unggul dalam satu kualitas. Lalu ketika ada orang yang unggul dalam keyakinannya, Anda harus bertanya kepadanya, Anda harus berdiskusi padanya, dan Anda harus meniru apa yang telah dilakukan yang sehubungan dengan sada, keyakinan. Kalau orang yang unggul secara moralitasnya sama, dengan cara yang sama. Kalau orang yang unggul secara kebijaksanaannya juga sama. Jadi caga, sada, sila, panya. Nah, itu nilai-nilai yang mana kita bisa bangun. Ya, di dalam salah satu sutta Buddha mengatakan itu. Jadi ada nilai yang memang bisa membuat kita itu didekati orang, dihargai orang. Ya, terus juga ya pantas untuk dipertahankan, pantas untuk diprioritaskan. Nah, sekali lagi, ini secara alami akan mengarah ke sana. Jangan kita nggak ada nilai, tapi kita mau diprioritaskan. Nah, ini bisa dibilang. Kira-kira seperti itu ya. Nah, dari cerita ini kita harus, makanya sekali lagi, ya sekali lagi kita coba untuk terus meningkatkan value kita minimal. Ya, meningkatkan nilai kita dengan baik sedikit demi sedikit bertahap jelas sampai kita bisa mengerti sehingga kita bisa dengan nyaman melakukan ini sehingga ya nilai itu terbentuk sehingga kita adalah sebagai orang yang pantas, seorang yang punya integritas ya, sehingga dengan nilai itu kita pantas untuk dipertahankan, kita pantas untuk diperjuangkan dengan berbagai cara. Kira-kira seperti itu. Makanya menjadi orang baik itu penting. Menjadi orang baik itu wajib. Menjadi orang baik itu harus. Ya, kira-kira seperti makanya jangan ragu jadi orang baik, jangan takut jadi orang baik, jangan malu jadi orang baik. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga kita semua bisa meningkatkan ya nilai-nilai dalam kehidupan kita. Sehingga dengan nilai-nilai itu juga bisa meningkatkan apa namanya nilai-nilai dhamma, nilai-nilai spiritual sehingga kita bisa membebaskan diri kita dari samsara ini dengan nilai-nilai yang berkualitas tersebut.